Halo Jurus Muda Airlangga, perkenalkan aku Rido Budaya Septarianto, angkatan 2019. Hai Rizky Erlangga, perkenalkan nama aku Gilbert, aku angkatan 2020 dan aku adalah bagian dari MIMA. Hai Yuris Muda, perkenalkan namaku Rindang Syafaat dari angkatan 2020, akrab di Sapa Rindang. Kompetisi debat hukum nasional sebanyak 8 kali, mengikuti kompetisi kepenulisan hukum sebanyak 7 kali, yakni 1 kali LKTI tingkat internasional dan juga 6 kali esai hukum tingkat nasional. Untuk debat hukum, aku pernah mengikuti debat hukum nasional Universitas Hasanuddin tahun 2020, NLBC Legal Competition tahun 2020 dan tahun 2022, Dr. Mohtar Riyadi Legal Week tahun 2021, Diponegoro Law Fair tahun 2021, Untak Law Fair tahun 2021, UII Law Fair tahun 2022, Parahyangan Legal Competition 2022. Selama aku duduk di bangku perkuliahan, aku telah mengikuti 4 kali perlombaan. Yang pertama itu aku mengikuti Parahyangan Legal Competition tahun 2022, kemudian Dr. Mohtar Riyadi 2023, setelah itu aku mengikuti NLBC tahun 2023, dan yang terakhir aku mengikuti Parahyangan Legal Competition 2023. Empat-empatnya itu aku lomba debat semua. Selama berkuliah dan berproses di MIMA, aku kurang lebih sudah mengikuti 6 perlombaan dan semuanya lomba debat hukum, dimulai dari Bawaslu, terus ada Sumar Law Competition, Diponegoro Law Fair, ada lomba debat hukum Tanjung Pura, Dr. Mohtar Riyadi Legal Week, dan terakhir di lomba debat APBN Kementerian Keuangan. Benefit yang aku dapatkan dalam kegiatan kompetisi di MIMA adalah yang pertama, dapat mengasah critical thinking dan juga analisis hukum. Yang mana dalam hal ini kita diberikan banyak sekali topik atau permasalahan hukum, dan kita harus menganalisisnya, kita harus melakukan riset hukum, dan kita juga harus menyusun argumentasi. Yang mana hal ini akan memberikan kita latihan untuk bisa berpikir kritis dan juga kemampuan analisa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keilmuan hukum kita. Karena banyak sekali topik ataupun mosi hukum yang sebelumnya kita belum diajarkan di kelas dan kita dituntut untuk bisa mempelajari hal itu, memahaminya, sehingga kita bisa paham lebih awal jauh sebelum kita diajarkan di kelas. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa menyampaikan argumentasi dengan baik, yang mana ini bisa kita dapatkan tidak hanya di debat hukum, melainkan juga kita bisa mendapatkan ketika kita ada di presentasi LKTI maupun juga dengan esai. Banyak benefit yang aku dapat ketika aku mengikuti perlombaan dan juga aku berkuliah gitu. Beberapa benefit diantaranya itu adalah aku bisa mengasah kemampuan critical thinkingku itu sejauh apa sih kalau misalnya aku berdiskusi sama rekanku. Kemudian yang kedua, aku bisa aku merasa kalau aku lebih bertanggung jawab dikarenakan urusan akademik tentunya harus jalan dan urusan delegasi tentunya harus profesional. Ini merupakan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Setelah itu aku juga mendapatkan banyak teman dari universitas-universitas lain yang top-top yang ada di Indonesia. Ini yang paling aku banggakan kalau misalnya aku mengikuti kompetisi itu adalah aku bisa lebih tahu sebuah materi daripada teman-temanku yang lainnya. Kayak misal aku delegasi itu di semester 1 misal. Nah, mausinya itu tentang tanah gitu. Yang itu tuh ibaratnya dapatnya di hukum agraria semester 3. Tapi aku bisa lebih tahu dulu daripada teman-temanku itu. Benefitnya seperti apa? Baik, di dunia perkuliahan itu salah satu yang terpenting dalam berproses yaitu melalui lomba. Tentu melalui lomba kita dapat mengasah skill dan juga menguji hasil pemahaman dan penalaran kita, baik itu kemampuan berlogika hukum, problem resolving, baik itu melalui debat, CMCC maupun LKTI, karena tentu kesemuanya memerlukan alur berpikir yang kritis dan juga alur berpikir hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Selain itu juga tentu kita akan mendapatkan relasi, karena dalam berlomba tentu kita akan bertemu dengan universitas-universitas lain yang memiliki kemampuan dan juga cara pandang dan pemahaman yang berbeda. Jadi di situ bisa jadi ranah tukar pikiran, dan tentu dan tidak kalah penting ya kebanggaan karena bisa mewakili universitas, apalagi bisa sampai menang, tentu itu merupakan sebuah kebanggaan pribadi. Aku harap kalau MIMA itu bakal terus berkembang, MIMA itu bakal lebih prestatif lagi. Setelah itu aku juga berharap kalau
nanti kita bisa collab mungkin antara Mima sama alumni. Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga secara keseluruhan, berproses di BSO MIMA sangat saya rekomendasikan. Jadi tunggu apa lagi, mari kita berproses bersama di BSO MIMA agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mima, speak and write for truth and justice. Jangan lupa ibadah. Terima kasih.